Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tatik Widianti dengan nomor NIM 20240150115. Saya dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, Prodi PGSD kelas 1A. Saya akan menceritakan tentang legenda Gunung Rinjani. Selamat menyaksikan. Dahulu kala, di tepi pelabuhan Lembar, terdapat sebuah kerajaan. Kerajaan tersebut dipimpin oleh raja yang sangat bijaksana, yang bernama Datuk Tuan. Raja tersebut ditemani oleh permaisurinya yang sangat cantik, yaitu Dewi Mas. Dan pada suatu hari, suamiku, mari minum teh bersama selagi hangat. Ah, iya istriku, terima kasih. Istriku, aku sungguh berat untuk mengatakan ini kepadamu. Jangan khawatir suamiku, katakan saja. Siapa tahu bisa mengurangi beban pikiranmu. Sungguh, aku minta maaf istriku. Seperti yang kau tahu, kita sudah menikah cukup lama. Tetapi belum juga dikasih momongan. Sementara aku kian tua istriku, kita memerlukan penerus untuk kerajaan ini agar tetap makmur. Oleh karena itu, aku meminta izin kepadamu agar menikah lagi untuk memperoleh keturunan. Sungguh merupakan keputusan yang sangat berat. Namun, demi kepentingan seluruh rakyat, aku harus ikhlas atas semua keputusan yang Baginda buat. Tentunya Baginda telah memikirkannya secara matang-matang. Aku harus mendukungnya. Terima kasih istriku. Aku akan selalu menyayangimu dan memperhatikanmu. Tak akan berubah. Iya suamiku. Setelah mendapatkan restu dari istrinya, Datuk Tuan memperoleh seorang putri dari Patih Haur yang bernama Sunggar Tutul. Pernikahan pun dilaksanakan secara mewah-mewahan. Hari-hari mulai berlalu. Namun, lambat laun perhatian sang raja mulai berkurang kepada Dewi Mas. Meskipun perhatian Raja Datuk Tuan semakin terbuai kepada Sunggar Tutul, namun Dewi Mas tetap bersikap sabar. Ia selalu mendoakan semua dan suaminya agar semua rakyat kerajaan senantiasa makmur sejahtera, dan sehingga sebuah kabar mengejutkan terjadi, yaitu Dewi Mas mengandung. Dewi Mas pun merasa sangat senang sekali. Penantian yang cukup lama akhirnya datang juga. Tetapi di balik kebahagiaan itu, tidak semua orang menyukainya. Tidak semua orang bahagia dengan kabar kehamilan Dewi Mas, yaitu Sunggar Tutul, sang istri muda Datuk Tuan. Oh, hal ini tidak bisa terjadi. Kesayangan raja hanyalah aku, tidak boleh orang lain. Sunggar Tutul pun segera menemui suaminya agar bisa menghasut suaminya agar mengusir Dewi Mas dari kerajaan. Suamiku, apakah kau tahu tentang kabar Dewi Mas? Apakah kamu tidak merasa janggal dengan kehamilan dia?
Tentu hal ini bukan kabar yang baik untuk disebarkan untuk rakyat kita. Kau ada benarnya juga, istriku. Datuk Tuan pun terhasut oleh Sunggar Tutul. Ia pun mengusir sang dewi keluar dari istana. Dewi Mas akhirnya dikirim ke sebuah pulau terpencil oleh pengirimnya. Sesampainya di pulau terpencil tersebut, Dewi Mas sangat sedih karena ia akan tinggal sendirian di sebuah pulau tersebut. Pulau tersebut tidak berpenghuni sama sekali. Semalam demi malam ia lalui sendiri. Dan ia hidup di sebuah pulau terpencil tersebut dengan sendirian, makan dan minum seadanya. Dan suatu hari datanglah sebuah kapal oleh nahkoda dan juga bawahannya. Kapal tersebut pun berhenti di pulau terkecil. Aku tidak menyangka di pulau sekecil ini ada yang tinggal. Terlebih dialah seorang wanita yang sedang hamil. Perkenalkan, nama aku Dewi Mas, Tuan Nahkoda. Aku telah tinggal di sini berhari-hari. Sebenarnya, apa yang membuatmu bisa sampai ke pulau terpencil ini? Setelah itu, Dewi Mas pun menceritakan semua yang sudah terjadi pada dirinya dan meminta tolong agar seorang nahkoda tersebut mengantarkan dia ke Pulau Bali. Sangat sungguh malang nasibmu. Aku turut prihatin. Aku akan mengantarmu ke Pulau Bali. Kebetulan arahku juga akan ke sana. Akhirnya, nahkoda tersebut mengantarkan Dewi Mas ke Pulau Bali. Disampainya di Pulau Bali, Dewi Mas tinggal di sebuah gubuk kecil. Mulai hari Dewi Mas lewati. Dan waktu terus berlalu sampai tiba kelahiran Dewi Mas. Pada saat itu, Dewi Mas melahirkan 2 bayi kembar, perempuan dan laki-laki. Yang laki-laki dia lahir bersama sebilah keris. Ia diberi nama Raden Nuna Putra Janjak. Sedangkan yang perempuan lahir dengan sebilah anak panah, ia beri nama Gunung Rinjani. Tak terasa waktu begitu cepat hingga sudah tumbuh besar kedua putra-putri Dewi Mas. Dan pada suatu hari, putra Dewi Mas yaitu Raden Putra Janjak ingin menanyakan sesuatu kepada ibunya. Dan dia berkata, "Ibu, bolehkah aku bertanya sesuatu kepadamu?" Kata Raden Janjak. "Tentu saja anakku, kau ingin bertanya apa? Siapakah nama ayahku? Kenapa aku dan Dewi Rinjani terlahir tanpa seorang ayah?" Mendengar pertanyaan itu, Dewi Mas pun sedikit sedih. Kemudian Dewi Mas pun menceritakan semua kisah sebelum kelahiran seorang putra dan putrinya. Mendengar semua cerita dari ibunya, Raden Nuna merasa sakit hati, kecewa dan sangat marah. Kejadian ini tidak bisa dibiarkan, Ibu. Ibu juga berhak mendapatkan kebahagiaan. Aku harus mencari dan menemui ayah, kata Raden Nuna. "Tenangkan dirimu, Nuna. Tenang. Ibu, izinkan aku untuk menyeberangi menemui ayah di sana," kata Raden Nuna. "Karena niatmu yang tulus, Ibu merestui kepergian Nuna. Tapi ingat, kamu harus berhati-hati dan menjaga sikapmu." Kemudian, Raden Nuna pun menyeberangi lautan untuk menemui sang raja. Selama berhari-hari Raden Nuna di tengah lautan yang sangat luas. Dan tiba akhirnya Raden Nuna di tepian pantai. "Permisi pengawal, izinkan aku bertemu dengan Raja Datuk Tuan," kata Raden Nuna. "Siapa kamu ini? Apa urusanmu dengan rajaku?" kata sang penjaga. "Mohon maaf Tuan,
Aku belum bisa menceritakan apa tujuanku ke sini. Pada intinya aku ingin bertemu dengan datukku. Sombong sekali dirimu. Coba bicara, kau ingin apa ke sini? Tujuanmu apa bertemu dengan rajaku? Kata sang pengawal. Dan akhirnya petarung pun memulai. Pertarungan antara pengawal dan juga Raden Nuna. Dan yang akhirnya terdengar oleh sang raja, yaitu Datuk Tuan. Hei, siapa itu? Siapa di sana? Keluarlah. Dan ada sebuah bisikan yang terdengar oleh Datuk Tuan. Dia mengatakan, hentikanlah emosi dan langkahmu. Janganlah kamu bertarung dengannya. Janganlah kamu bertarung dengan anakmu sendiri. Lalu Datuk Tuan berpikir, anakku? Apa yang orang ini maksud? Anakku? Hai, jangan-jangan kau? Siapakah namamu? Anak muda, siapakah itu? Perkenalkan, nama saya adalah Raden Nuna Janjak. Ibu saya bernama Dewi Mas. Oh anakku, maafkan aku. Maafkan ayahmu yang tak mengenalmu. Di manakah ibumu? Apakah ia baik-baik saja? Beliau baik-baik saja, ayah. Beberapa tahun kemudian, Tuan pun menjemput istrinya, Dewi Mas, untuk kembali ke istana. Sekembalinya ke istana kerajaan, Dewi Mas tidak dendam pada Sanggar Tutu, dan mereka pun hidup bahagia. Dan beberapa tahun kemudian, Raden Nuna kian bertambah dewasa. Ia pun menggantikan Datuk Tuan sebagai raja. Sementara itu, Datuk Tuan semakin tua, tetapi perilaku beliau nampak semakin bijaksana. Dewi Rinjani sering menemani ayahnya tersebut. Hingga pada suatu hari, Datuk Tuan mengajak Tuan Putri untuk bertapa di sebuah gunung. Datuk Tuan bertapa dengan sungguh-sungguh dan khusyuk. Begitu pula dengan Dewi Rinjani. Ia sungguh khusyuk dalam berdoa kepada Sang Kuasa. Permohonannya agar kerajaan dan rakyat diberikan ketentraman dan kesejahteraan. Dan ternyata para jin dan gunung tersebut mengetahui kehusyuan doa Dewi Rinjani. Dan kemudian Dewi Rinjani pun diangkat sebagai ratu oleh para jin dan terus menetap di gunung tersebut. Gunung ini biasanya dikenal sebagai Gunung Rinjani, dan gunung tersebut pun dikenal sebagai Gunung Rinjani. Untuk pada saat ini, Gunung Rinjani tertinggi kedua di Indonesia. Gunung ini juga menjadikan gunung berapi terindah yang berada di Lombok. Pesan dari cerita ini adalah selalu bersikap sabar dan ikhlas. Dan sekian, terima kasih atas cerita yang dapat saya sampaikan. Semoga cerita ini tersampaikan kepada pemirsa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.